Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7, kita akan mencoba untuk mempelajari pengujian mean dua populasi. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengujian mean satu populasi, maka di sini kita mencoba untuk mempelajari pengujian mean pada dua populasi. Perhatikan misalkan ada dua populasi, yaitu populasi pertama dan populasi kedua. Pada masing-masing populasi, di situ ada parameter yaitu misalkan mean atau rata-rata yang disimbolkan dengan mu1 pada populasi pertama, sedangkan populasi kedua dilambangkan dengan mu2. Kemudian di dalam populasi pertama dan populasi kedua juga memuat varians dari populasi yang disimbolkan dengan sigma kuadrat. Kalau populasi pertama sigma 1 kuadrat, populasi kedua sigma 2 kuadrat. Di dalam masing-masing populasi ini kemudian ada sampel yang representatif dari masing-masing populasi. Misalkan sampel dari populasi pertama ada banyaknya sampel yang disimbolkan dengan N1, kemudian S1 kuadrat itu menunjukkan varians dari sampel pada populasi pertama. Kemudian ada X bar ya, X bar 1 ini menunjukkan rata-rata dari sampelnya. Sedangkan di sini adalah X bar 2 itu untuk rata-rata pada sampel di populasi kedua. Kemudian ada N2 menunjukkan banyaknya sampel pada populasi kedua, sedangkan di sini ada S2 kuadrat itu menunjukkan varians dari sampel pada populasi yang kedua. Nah, tujuan dari pengujian hipotesis ini yaitu menguji H0, di mana H0 itu berbunyi mu1 dikurangi mu2 sama dengan mu0, atau ini adalah selisih rata-rata populasi. Hipotesis ini biasanya digunakan dalam menguji daya pembeda. Jadi kalau nanti kalian belajar evaluasi pembelajaran, nah di situ ada mencari daya pembeda dari butir soal. Nah, nanti bisa dipelajari pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kemudian statistik apa sih yang digunakan untuk menguji H0? Nah, di sini perhatikan ada dua jenis. Yang pertama adalah apabila sampel-sampelnya itu saling bebas. Jika sampelnya itu saling bebas, maka di sini ada dua kategori, yaitu apabila sigma atau varians dari populasinya itu diketahui, ya, varians dari kedua populasi diketahui, maka ini kita menggunakan uji hipotesisnya menggunakan uji Z, di mana dirumuskan seperti ini, X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu0 dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Sedangkan apabila nilai varians dari sampel-sampel yang saling bebas tadi itu tidak diketahui, maka di sini ada dua kategori. Yang pertama apabila variansnya tidak diketahui, dan di sini diasumsikan variansnya itu sama. Apabila variansnya sama, maka sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat itu diestimasi dengan varian sampel gabungan yang disimbolkan dengan SP. Jadi kita bisa menghitung varian sampel gabungan dengan rumus seperti ini, yaitu SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah dengan N2 banyaknya sampel pada populasi kedua dikurangi dengan 1, kemudian S2 kuadrat itu adalah varians dari populasi yang kedua. Nah, dalam hal ini statistik yang digunakan untuk menguji H0 adalah uji T, di mana uji T itu dirumuskan dengan rata-rata pada sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua dikurangi dengan mu0 dibagi dengan SP. SP tadi adalah varian sampel gabungan dikalikan dengan akar dari 1/N1 ditambah dengan 1/N2 atau banyaknya populasi pada sampel pertama dan sampel kedua. Di mana di sini untuk nilai nu pada derajat bebas T itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2.
Sedangkan apabila dari sampel yang saling bebas tadi itu sigma atau variansnya itu tidak diketahui, ada yang pilihan yang kedua yaitu apabila variansnya itu diasumsikan tidak sama, ya. Apabila variansnya tidak sama, maka dalam hal ini statistik yang digunakan untuk menguji H0 itu adalah T aksen, di mana T aksen itu dirumuskan sebagai X bar 1 atau rata-rata sampel pertama dikurangi dengan rata-rata sampel kedua dikurangi mu 0 dibagi dengan akar dari varians sampel pertama ya dibagi dengan banyaknya sampel ditambah dengan varians sampel kedua dibagi dengan banyaknya sampel kedua. Distribusi T aksen itu dapat didekati dengan distribusi T di mana derajat bebasnya itu berbeda ya pada varians yang sama tadi ya. Jadi apabila variansnya tidak sama maka T aksen itu memiliki derajat bebas mu sama dengan sigma varians ya, varians sampel pertama dibagi dengan banyaknya sampel ditambah varians kedua dibagi banyaknya sampel kemudian dikuadratkan baru dibagi dengan varians pertama dibagi dengan banyaknya sampel pertama dikuadratkan dibagi dengan banyaknya sampel kurangi 1 ditambah dengan varians sampel kedua dibagi dengan banyaknya sampel kedua dikuadratkan baru kemudian dibagi dengan banyaknya sampel kedua dikurangi dengan 1. Perhatikan di sini pada saat varians dari kedua populasi itu tidak diketahui. Ya, apabila varians dari kedua populasinya itu tidak diketahui, maka untuk memutuskan apakah tadi menggunakan varians yang sama atau tidak sama ya. Tadi kan ada dua jenis ya, pada sampel yang saling bebas apabila kedua populasi tidak diketahui, maka untuk memutuskan apakah variansnya itu sama atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian kesamaan varian dari dua populasi. Ya, pengujian varians dari dua populasi di mana langkah-langkahnya ini sama seperti pada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kalian tentukan hipotesis awal atau H0 itu bahwasannya berbunyi sigma 1 kuadrat atau varians dari populasi pertama itu sama dengan varians populasi kedua. Kemudian hipotesis alternatifnya berarti berbunyi tidak sama. Nah, nanti tinggal ditentukan apakah kita ingin menentukan hipotesisnya nanti itu sama atau tidak sama. Nanti dari pengujian kesamaan dari dua varians dari dua populasi ya. Kemudian yang ketiga menentukan alfa dan keempat adalah kriteria penolakan hipotesis atau hipotesis awal ya atau H0. Di mana di sini apabila nilai varians dari sampel pertama itu lebih besar atau sama dengan varians dari sampel kedua, maka tolak H0 jika nilai F ya, nilai F itu bernilai F di sini maksudnya adalah F hitungnya. Apabila nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Di mana di sini diketahui F hitung itu dirumuskan seperti ini ya. Sedangkan ini adalah F tabelnya. Nah, sedangkan di sini apabila variansnya itu kurang dari ya, varians dari sampel pertama dan sampel kedua itu di sini disimbolkan kurang dari, maka tolak H0 jika nilai variansnya atau F-nya, F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Tetapi di sini perhatikan ya, perbedaannya kalau pada F hitungnya, kalau pada yang pertama tadi, kriteria pertama itu adalah varians dari populasi pertama dibagi dengan varians dari populasi atau sampel kedua. Sedangkan di sini varians dari sampel kedua dibagi dengan varians sampel pertama. Itu bedanya ya. Kemudian yang kelima adalah menghitung nilai F. Nilai F itu yang mana ya? Yang ini. Ini F hitungnya kalian hitung. Kalau di langkah keempat ini adalah menghitung F tabelnya. Kalian tentukan F tabel, dilihat ya caranya menentukan nilai F. Sudah saya ajarkan. Di mana alfanya berapa, kemudian nilai N1 ya, sampel dari populasi pertama dikurangi sampel dari populasi kedua. Kemudian yang keenam adalah penarikan kesimpulan ya. Kesimpulannya itu nanti apakah H0 diterima ataukah H0 ditolak. Kalau H0-nya diterima berarti sigma 1 ya atau varians dari populasi pertama berarti sama dengan varians populasi kedua. Nah, kalau sama maka menggunakan uji apa? Nah, dikembali ke yang awal tadi ya. Nah, di sini kalau misalkan tidak sama maka menggunakan T aksen, tetapi kalau di sini itu sama dengan maka menggunakan uji T tadi ya. Oke.
Nah, ini adalah contoh untuk permasalahan pada pengujian sampel yang saling bebas. Contohnya adalah seorang pengusaha menduga bahwa rata-rata kekuatan benang A melebihi rata-rata benang B dengan paling sedikit 10 kilo. Untuk menguji dugaan tersebut, 50 potong untuk setiap jenis benang tersebut dites dalam kondisi yang sama. Dari hasil eksperimen, diperoleh benang merek A memiliki rata-rata kekuatan 87,5 kg dengan simpangan baku 6,25 kg, sementara benang merek B memiliki rata-rata kekuatan 76,8 kg dengan simpangan baku 5,6 kg. Ujilah dugaan pengusaha menggunakan taraf signifikan 0,05. Berdasarkan contoh tersebut, kita tahu bahwasannya varians dari populasi itu tidak diketahui. Karena di sini yang diketahui hanyalah simpangan baku. Simpangan baku itu kan disimbolkan dengan sigma. Kalau varians itu sigma kuadrat, ya. Nah, sehingga di sini karena varians dari populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan jenis yang kedua, ya. Kita harus melihat terlebih dahulu apakah varians dari kedua populasi tadi itu sama atau tidak. Ya, sehingga di sini kita harus menguji kesamaan dua varian terlebih dahulu. Kita tuliskan populasinya. Populasi dari permasalahan ini adalah benang merek A dengan merek B, ya. Atau himpunan, ya. Di sini ada himpunan. Himpunan benang merek A dan merek B. Kemudian misalkan, ya, misal di sini benang merek A dilabeli dengan 1, kemudian benang merek B dilabeli dengan 2. Kemudian klaimnya itu adalah mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari 10, ya. Karena tadi dikatakan di sini benang merek A melebihi rata-rata benang merek B dengan paling sedikit 10 kg. Kemudian apa saja sih yang diketahui dari permasalahan tadi adalah sampelnya untuk populasi pertama. Sampel pertama diketahui ada masing-masing itu diambil 50 potong. Berarti di sini ada 50, ya. Kemudian ada X bar atau rata-rata dari sampel pertama itu adalah 87, ya. Memiliki rata-rata 87,5, ya. 87,5. Sedangkan untuk simpangan bakunya itu adalah 6,25. Kemudian alfanya itu adalah 0,05. Sampel kedua banyaknya itu adalah 50. Kemudian rata-rata sampel kedua itu adalah 76,8. Simpangan baku kedua, ya, atau merek B itu adalah 5,60, ya. Karena sigma 1, ya. Karena sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat atau varians dari kedua populasi itu tidak diketahui, ya. Maka pertama-tama kita tidak melakukan uji hipotesis terlebih dahulu, tetapi kita melakukan uji dua varians, ya. Pengujian varians dari dua populasi. Ya, di sini akan dilakukan uji kesamaan dua varian. Kesamaan varians dua populasi. Nah, kita ikuti langkah yang tadi, kesamaan varians dua populasi, di mana di sini yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu H0-nya. Ya, yang pertama kita tuliskan H0-nya itu berbunyi sigma 1 kuadrat sama dengan
sigma 2 kuadrat. Kemudian hipotesis alternatifnya berarti sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Lalu yang ketiga, alfanya itu adalah 0,05. Kemudian yang keempat, kriteria penolakan H0. Kriteria penolakan H0. Tolak H0 jika nilai F hitung yang dirumuskan dengan F sama dengan X1 kuadrat dibagi S2 kuadrat lebih besar daripada F alfa dengan nu itu adalah N1 dikurangi 1 dan N2 kurangi 1. Dimana di sini F alfa N1 kurangi 1 kemudian N2 kurangi 1 itu sama dengan F 0,05 dengan nilai sampelnya besarnya 50 min 1, ini juga 50 min 1. Di sini nanti kalian lihat di situ adalah nilai F pada alfa 0,05 dengan nilai nu 49,49. Besarnya adalah 1,69. Nanti bisa dicek di tabelnya. Ini adalah nilai F alfa atau F hitungnya. Kemudian yang kelima, kita menghitung nilai F. Menghitung nilai F. Nilai F di sini dirumuskan tadi, yaitu seperti ini. Ini adalah rumus untuk menghitung nilai F-nya, S1 kuadrat. S1 kuadrat tadi besarnya adalah 6,25, berarti di sini 6,25 kuadrat dibagi dengan S2. S2-nya 5,6, berarti di sini 5,60 kuadrat. Nanti dicek perhitungannya, hasilnya adalah 1,246 atau kalau dibulatkan 1,25. Nah, kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya adalah karena nilai F hitung tadi nilai F hitungnya itu adalah 1,25 kurang dari F alfa ya, F tabelnya N1 min 1, N2 min 1 yang besarnya adalah 1,69 ya, 1,69, maka H0 diterima ya, karena kriterianya tadi H0 itu ditolak apabila F tabel atau F hitung itu lebih besar daripada F tabelnya. Tapi ternyata di sini F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti H0 bukan ditolak tetapi diterima. Artinya apa? Artinya karena H0 itu diterima, H0 tadi berbunyi ini adalah H0, berarti H0 diterima, maka artinya sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat ya, karena H0-nya itu berbunyi seperti ini. Nah, sehingga untuk menguji klaim, statistik yang digunakan adalah yaitu T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan simpangan baku gabungan ya, simpangannya gabungan dikalikan dengan 1/n 1 ditambah dengan 1/n 2. Jadi ini yang digunakan, karena rumus ini yang digunakan. Kenapa? Karena tadi berbunyi seperti ini, hasil pengujian variansnya itu diketahui, disimpulkan ya bahwa sigmanya itu sama antara kedua populasinya. Nah, berarti selanjutnya adalah kita lakukan uji hipotesisnya dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, langkah-langkah dalam pengujian klaimnya ya, pengujian hipotesisnya. Ya, jadi dari sini langkah-langkah selanjutnya adalah pengujian klaim ya. Dimana di sini H0-nya itu berbunyi mu 1 dikurangi dengan
mu2. Jadi gini, uji varians itu digunakan untuk melihat nanti di sini apakah variansnya kedua populasi itu diketahui atau tidak, kemudian variannya sama atau tidak sama. Baru kemudian nanti dalam pengujian selanjutnya ini, pengujian klaim, itu kalian bisa menentukan rumus mana yang digunakan ya. Jadi pengujian varians tadi digunakan untuk melihat nanti kita menggunakan rumus yang mana. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi H0 itu berbunyi mu1 dikurangi mu2 sama dengan 10. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatifnya berbunyi mu1 dikurangi dengan mu2 kurang dari 10. Kenapa? Karena tadi di sini klaimnya itu berbunyi seperti ini. mu1 dikurangi mu2 lebih besar sama dengan 10. Lebih besar atau sama dengan. Berarti di sini adalah klaim dari peneliti, sama dengannya. Kita pilih sama dengannya, bukan yang lebih besarnya. Artinya hipotesis alternatifnya kita pilih yang kurang dari ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan alfa. Alfanya adalah 0,05. Kemudian yang keempat adalah kriteria penolakan H0. Kriteria penolakan H0 di sini tolak H0 jika nilai T itu kurang dari T hitung ya. T hitungnya kurang dari negatif T alfa, nu. Dimana di sini nilai T alfa, nu itu adalah ya negatif T 0,05. Nah, nilai nu tadi adalah datanya kan ada 50 untuk benang pertama, benang kedua itu kan 50, berarti ada 100 sampelnya. Berarti di sini nilai mu itu adalah 98 karena nilai T-nya derajat bebasnya itu berarti 100 dikurangi 2 ya. Nah, kemudian di sini diperoleh di tabelnya, nanti dicek nilai T pada alfa 0,05 dan nilai banyaknya sampel itu adalah 98, maka di sini diperoleh negatif 1,645. Nanti dicek lagi ya. Kemudian kita hitung T-nya. Ya. Menghitung nilai T. Karena nilai T yang digunakan itu tadi menggunakan rumus ini ya. Ada SP, maka kita hitung terlebih dahulu nilai simpangan baku gabungannya yang dimana dirumuskan tadi ya, yaitu N ya, kita tulis dulu di sini ada 49 ya, N-1-nya banyak sampel pertama dikurangi 1 dikalikan dengan simpangan baku ya, atau simpangan baku pada populasi pertama, sampel pertama ya, yaitu 6,25 kuadrat. Kemudian ditambah dengan banyaknya sampel kedua dikurangi 1, berarti 50 kurangi 1 adalah 49. Dikalikan dengan simpangan baku pada sampel kedua, yaitu 5,60 kuadratkan dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2, berarti ada 50 tambah 50 dikurangi 2, yaitu 98 ya. Maka di sini ketemu nilainya adalah 35,211. Nanti dicek lagi perhitungan saya. Ini adalah nilai SP kuadrat. Sehingga nilai SP itu kan sama dengan akar 35,211 atau nilai SP sendiri adalah 5,93. Baru kemudian kita hitung nilai T ya. Nilai T kita hitung di sini. T-nya itu menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu X bar 1. X bar 1 itu 85,7 dikurangi X bar 2 itu 76,8 dikurangi dengan mu 0 tadi, selisih kedua populasi ya, rata-ratanya itu adalah 10 dibagi dengan simpangan baku gabungan yaitu 5,93 dikalikan dengan akar seper data banyaknya sampel pertama 50 ditambah dengan seper 50. Hasil perhitungannya di sini adalah min 1,1 dibagi dengan 1,186 atau sama dengan min 0,927. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Karena nilai T hitung ya
T hitung itu besarnya tadi adalah min 0,927 dan T tabelnya ini berarti lebih besar daripada T tabel ya. T tabel itu besarnya tadi adalah negatif 1,645 ya. Maka nah ini bunyinya kan seperti ini kriterianya. Tolak H0 jika kurang dari, tapi di sini ternyata lebih dari, berarti H0-nya diterima apa ditolak? Diterima ya. Nah, berarti di sini H0 diterima ya. H0 diterima. Jadi karena H0 diterima, karena klaimnya tadi berada di H0, berarti klaim itu juga diterima. Klaim peneliti juga diterima. Nah, artinya apa kalau klaimnya diterima? Artinya rata-rata kekuatan benang merek A ya, kekuatan benang merek A itu melebihi rata-rata kekuatan benang merek B. Ini sesuai dengan klaim dari peneliti, di mana paling sedikit adalah 10 kg. Klaim peneliti tadi kan berbunyi ini, rata-rata kekuatan benang merek A melebihi rata-rata kekuatan benang merek B paling sedikit 10 kg. Karena H0 itu diterima, berarti klaimnya juga diterima. Artinya disimpulkan seperti ini. Itu adalah contoh untuk kasus pada sampel yang saling bebas. Selanjutnya adalah pada sampel berkorelasi atau data berpasangan. Pada sampel yang berkorelasi, data itu bisa disajikan pada tabel seperti ini. Misalkan ini adalah hasil observasi pada data pertama, kedua, sampai ke N. Banyaknya data itu tidak tahu kita. Misalkan ada 30 ya berarti 1 sampai 30. Atau dan lain sebagainya ya. Kemudian ini adalah hasil observasi pada populasi pertama, disimpulkan ada data pertama, ada data kedua, data dari populasi kedua ya. Di sini ada misalkan disimpulkan dengan X1, berarti observasi pertama dituliskan dengan X1 1. Kalau pada yang observasi pertama pada sampel kedua berarti X2 1 dan seterusnya di sini, sehingga ketika data ke N maka ada X1N dan X2N. Kemudian ada DI, di mana DI itu adalah rumus dari rumusnya adalah X1 ke I dikurangi dengan X2 ke I. Sehingga di sini ada D1, D2 sampai D ke N. D1 misalnya, maka ini adalah diperoleh dari X11 dikurangi X21. Di sini menjadi D1. Sedangkan D2 itu berarti X12 dikurangi X22. Kalau Dn berarti X1 ke N dikurangi dengan X2N. Kemudian dari sini dijumlahkan menjadi sigma. Sigma DI itu berapa ya? Kemudian kita mencari DI kuadrat. DI kuadrat itu diperoleh dari mana? Ya dari sini, D1 ini dikuadratkan. D2 dikuadratkan, D ketiga dikuadratkan, sampai D ke N itu dikuadratkan. Selanjutnya setelah punya data, di sini sudah ada kuadratnya masing-masing ya, sudah dikuadratkan masing-masing datanya, lalu kemudian dijumlahkan, sehingga ini menjadi sigma DI kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menguji statistiknya, maka di sini digunakan rumus yang bagaimana? Perhatikan di sini ya. Di sini ada mean dari mean difference atau D bar-nya ya. D bar itu dirumuskan dengan jumlah dari D ke I ya, DI tadi, sigma DI tadi itu dibagi dengan banyaknya data berapa. Ya, kalau observasinya tadi sebanyak 30 ya berarti dibagi 30 gitu ya. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku di sini disimbolkan dengan S ke D. S ke D ini dirumuskan dengan akar dari, nah ini sama seperti mencari simpangan baku pada data tunggal atau data kelompok ya. Nah sama saja. Nah di sini ada misalkan simpangan baku diferennya itu atau disimbolkan dengan SD itu adalah akar dari N kali sigma DI kuadrat dikurangi dengan jumlah dari DI tadi ya, jumlah DI, jumlahnya D tadi dikuadratkan baru kemudian dibagi dengan N kali N-1. Dan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesisnya itu adalah uji T, di mana uji T itu dirumuskan dengan D bar dikurangi dengan mu0 dibagi dengan simpangannya, simpangan baku dibagi dengan akar N, di mana derajat bebas T itu adalah nilai nu sama dengan N-1.
Kalau datanya tadi ada 30, berarti new-nya di sini, nilai new itu adalah 30 dikurangi 1. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk kasus yang saling bebas. Misalkan ada seorang guru menduga pembelajaran kooperatif efektif untuk mengajarkan topik A ya di SMA kelas 10. Nah, pembelajaran tadi itu dikatakan efektif apabila dapat meningkatkan prestasi siswa melebihi 45 poin. Sehingga untuk menguji dugaan guru tersebut, peneliti memilih 10 siswa kelas 10 ya sebagai sampel yang representatif. Sebelum dan sesudah diajarkan materi A dengan pembelajaran kooperatif tadi, maka siswa itu diberikan tes sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, dari sini ada siswa pertama sampai ke 10 karena tadi diambil sampelnya ada 10. Kemudian di sini ada pretest dan ada posttest. Jadi masing-masing siswa nanti ngerjakan pretest dan posttest untuk melihat apakah pembelajaran kooperatif tadi itu efektif ya. Jadi di sini ada pretest, ada posttest. Kemudian dari sini ada data, sudah diperoleh datanya, maka selanjutnya yang kita lakukan apa untuk menguji klaim tadi ya, di mana kalau misalkan dugaan guru itu dapat diterima pada taraf signifikan 0,05 dan asumsikan populasi berdistribusi normal. Diingat di sini kenapa harus diasumsikan populasi berdistribusi normal? Karena ini adalah sebagai syarat untuk pengujian tersebut, pengujian hipotesisnya. Syaratnya adalah datanya harus berdistribusi normal. Loh Bu, kalau datanya nggak berdistribusi normal gimana? Ya berarti kalian tidak boleh menggunakan pengujian hipotesis dengan uji T tadi. Ya, dengan uji, tapi menggunakan uji yang lainnya. Sehingga di sini dalam melakukan pengujian hipotesis biasanya ada uji prasyarat. Salah satu uji prasyaratnya adalah uji normalitas data. Nah, kalau datanya sudah normal, maka baru kemudian diuji hipotesis. Tetapi yang saya ajarkan di sini adalah pengujian hipotesisnya. Uji normalitasnya nanti kita pelajari sekalian untuk mempelajari pada program SPSS, gitu ya. Perhatikan yang pertama kita lakukan adalah menghitung nilai different. Different dari kedua data, yaitu pada X1 dan X2. Selisihnya berapa? Kita bisa mengurangi X1 kurangi X2 atau sebaliknya. Misalkan ini saya ubah ya, di sini adalah pengurangan dari X2 kurangi X1 ya. Kalau X2 dikurangi X1, maka di sini kita peroleh nilainya selisihnya 70 kurangi 20 itu 50, 85 dikurangi 25 itu adalah 60. Kemudian selanjutnya adalah 50. Kemudian adalah 40. Kemudian 50, 45, kemudian 50, 40, kemudian 50 lagi, kemudian 45. DI kuadrat berarti 50 kuadrat berarti 2500 ya. Kemudian ini adalah 3600. Kemudian ini 2500. Kemudian ini 1600. Kemudian ini 2500. 45 kuadrat itu adalah 2025. Kemudian 50 itu 2500. 1600, 2500. Kemudian 20, 25 ini ya. Kita coba jumlahkan keseluruhan ini ya. Ini kalau kita jumlahkan sigma DI itu adalah 480, sedangkan sigma DI kuadrat ya. Ini kalau dijumlahkan itu besarnya adalah 23,250. Nanti dicek lagi ya. Nah, kemudian di sini kita ingin menduga ya, kita ingin menguji dugaan guru apakah dugaannya itu dapat diterima pada taraf signifikan 0,05 dan diasumsikan bahwa populasi tadi berdistribusi normal. Maka di sini bunyi klaimnya itu adalah mu2 dikurangi mu1 lebih besar dari 45 dari kalimat ini ya. Dikatakan efektif jika dapat meningkatkan prestasinya itu melebihi 45 poin ya. Berarti selisihnya antara populasi kedua dan pertama itu adalah 45. Lalu langkah-langkah pengujian klaim.
langkah-langkah pengujian klaimnya adalah yang pertama kita tentukan H0-nya. H0 di sini ya, yang pertama H0 itu berbunyi mu 2 dikurangi dengan mu 1 itu sama dengan 45. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatifnya adalah mu 2 dikurangi mu 1. Ini ya klaimnya tadi, berarti lebih besar dari 45. Maka disinilah letak dari klaim peneliti. Kemudian yang ketiga, alfanya itu adalah 0,05. Kemudian yang keempat itu adalah kriteria penolakan H0. Kriteria penolakan H0. Kriteria penolakan H0-nya itu berbunyi tolak H0 jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Ya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, di mana di sini T tabel itu adalah T alfa dengan nilai nu itu adalah besarnya adalah 9 ya, karena di situ banyaknya siswanya adalah 10. Berarti nilai dari T 0,05 kemudian 9 nanti dilihat di tabelnya itu adalah 1,833. Kemudian kita hitung nilai T-nya. Ya, nilai T-nya, menghitung nilai T. Nilai T kita hitung dengan rumus D bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan dikurangi mu 0 dibagi dengan simpangan bakunya dibagi dengan akar N. Nah, D bar tadi ya, rata-ratanya itu adalah, kita coba hitung dulu ya. Nilai dari D bar. D bar itu adalah mulai dari 1 sampai ke N untuk D ke I dibagi dengan banyaknya data. Sigmanya tadi 480, banyaknya data ini adalah 10, berarti rata-ratanya 48. Kemudian simpangan bakunya itu adalah akar dari N kali sigma 1, I-nya 1 sampai ke N ya. Kemudian dari DI kuadrat dikurangi dengan sigma 1 sampai ke N dari DI, kemudian dikuadratkan ya, dibagi dengan N kali N-1. Kita cari nilainya adalah akar 10 dikalikan 23. Oh, ini 350 kayaknya ya. 350. DI-nya ya, DI kuadrat jumlahnya itu 350 dikurangi dengan sigma DI kuadrat. Nah, sigma DI berarti ini 480 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data itu adalah 10 dikurangi 10 min 1, berarti sama dengan nanti dihitung ini nilainya adalah 5,86. Itu adalah nilai simpangan bakunya. Sehingga T di sini kita kembalikan lagi ke sini. Nilai T itu berarti sama dengan 48 dikurangi mu 0. Mu 0-nya di sini itu 45 ya, dibagi dengan simpangannya 5,86 dibagi dengan akar 10. Besarnya itu adalah 1,62. Dihitung lagi ya. Kemudian yang keenam ya, yang keenam itu adalah kesimpulan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bagaimana nilai T hitung dan T tabelnya? Ya, karena T hitung yang besarnya 1,62 tadi itu ternyata kurang dari nilai dari T tabel, di mana T tabelnya itu adalah 1,833. Maka berdasarkan kriterianya, tolak H0 jika T hitung lebih besar. Karena ini ternyata T hitungnya kurang dari, berarti H0-nya itu diterima. Nah, karena H0 diterima, maka
klaimnya gimana? Klaimnya berada di H1 di alternatif, maka klaimnya itu klaim guru di H0-nya yang diterima, sedangkan H1-nya ditolak, berarti klaim gurunya ditolak. Ya, artinya pembelajaran kooperatif tidak efektif tidak efektif untuk mengajarkan topik X tadi pada SMA topik A pada SMA kelas 10 pada SMA kelas 10. Oke. Itu adalah contoh untuk sampel yang saling berpasangan atau berkorelasi.